kabarnya? Puji Tuhan, ya. Sekian beberapa hari, beberapa minggu kita telah melewati masa-masa kebahagiaan, itu di mana pada hari Natal, dan juga kita menyambut atau merayakan setahun baru kemarin, ya. Dan biarlah kita telah mendapatkan tanda-tanda seperti yang saya sampaikan kemarin, khas tanda-tanda buah yang lebat atau berkenan, buah kehidupan yang berkenan bagi Allah. Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus Tuhan dan saudara-saudari semua, pada saat ini kita akan belajar kembali mengenai kebenaran firman Tuhan, ya, yang terambil di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sekali lagi Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Sudah menemukan semuanya? Amin. Nah, kita akan membaca firman Tuhan dengan secara berganti-gantian. Saya yang ayat ganjil dan Bapak Ibu ayat yang genap, ya. Di dalam judul perikop, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa Engkau." Maka Yesus berbalik dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikutlah Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang ada di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah kita yang telah membaca, merenungkan, serta menghidupi dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, pada saat ini kita akan belajar hal-hal atau syarat dalam mengikut Yesus. Tema kita saat ini mengikut jejak Kristus dan syaratnya. Ya, tema kita mengikut jejak Kristus dan syaratnya. Ya. Kalau kita membaca di ayat 21, di situ pernyataan dikatakan bahwa sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia pergi
ke Yerusalem, dan di sana ia akan mendapatkan penderitaan siksaan dari para kepala ahli-ahli ataupun juga para kaum imam-imam kepala, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, pertanyaannya adalah kenapa Yesus tujuannya harus ke Yerusalem? Ya, pertanyaannya kenapa tidak di tempat lain? Kenapa harus mesti di Yerusalem? Nah, sebelum itu mari kalau kita melihat dari ayat sebelumnya, bagaimana Yesus ketika berkumpul pada suatu atau pada waktu dengan murid-muridnya dan memberikan pertanyaan, misalnya dalam ayat 14, siapakah aku? Ada orang yang mengatakan Elia, ada orang yang mengatakan lagi para nabi yang bangkit dari antara para nabi, atau ada yang mengatakan Yeremia. Tetapi Yesus bertanya kepada muridnya sendiri, menurutmu atau menurut kamu, siapakah aku? Tetapi Petrus datang menjawab, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Nah, ketika mereka berada pada posisi puncak kerohanian atau pengenalan akan Yesus, bahwa dia adalah Mesias atau bahwa dia adalah anak Allah atau utusan Allah, maka disinilah pertama kalinya Tuhan Yesus dengan secara terang-terangan bahwa dia akan mengalami penderitaan di Yerusalem. Nah, kembali saya katakan bahwa kenapa harus di Yerusalem? Kenapa tidak di tempat lain? Ya. Karena Yerusalem pada saat itu merupakan pusat peribadatan orang Israel. Kalau mereka memberikan persembahan atau memberi sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, mungkin misalkan mempersembahkan domba, korban-korban, harus datang ke Yerusalem. Ya, maka dengan demikian juga ketika Yesus datang di Yerusalem, dia pun juga sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan, ya, yang tak cacat bercela dan menjadi persembahan atau kurban yang sempurna bagi Allah. Dan juga saat itu kenapa harus di Yerusalem? Karena pada waktu itu Yerusalem merupakan pusat kepemerintahan. Ya, di Roma juga. Ya, kalau misalnya kalau di Indonesia, di Jakarta, karena itulah ibu kota kita, pusat. Ya, pemerintahan Indonesia di Jakarta. Ya, segala apapun sumber yang berasal dari Jakarta pasti kalau ngetren begitu cepat viral karena berasal dari suatu tempat yang diketahui oleh semua orang. Sekali lagi bahwa kenapa harus di Yerusalem? Karena Yerusalem merupakan pusat peribadatan orang Yahudi atau orang Israel, dan Yerusalem pada waktu itu pusat pemerintahan. Ya. Dan pada saat itu Yesus menyatakan dirinya bahwa dalam kemesiasannya dia akan menderita, ya, dan juga bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi dengan respon itu, Rasul Petrus menarik dia di samping dan menegur. Katanya, Tuhan, sekali-kali takkan menimpa engkau itu. Ya, pertanyaannya kenapa hal ini bisa terjadi? Karena konsep kepemahaman mereka tentang Mesias. Ya, karena konsep atau pengertian mereka tentang Mesias. Walaupun dengan berbagai hal atau beberapa ayat, beberapa para nabi menyampaikan atau menubuatkan tentang Mesias yang menderita dan pun juga sebagai garis keturunan yang memerintah atas tata kerajaan Daud. Ya. Dengan hal ini pun juga dalam konsep mereka bahwa yang mereka pahami bahwa Mesias itu raja yang mulia, yang atau anak Daud yang akan bangkit atau mendirikan atau mengukuhkan kerajaan atau tahta Daud kembali. Ya, dan ini salah satu pemicu atau mendorong mereka untuk kembali bangkitnya kejayaan atau kemenangan atas penjajahan mereka, karena pada saat itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi.
Ya, sehingga ketika Yesus menyatakan saya akan menderita, dia mengatakan, oh Tuhan tidak akan sesekali sebab engkau adalah raja. Ya, sebab engkau adalah raja yang akan dibangkitkan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau jajahan bangsa Romawi. Tetapi tidak begitu paham tentang bahwa Mesias harus menderita mati untuk menebus kesalahan atau menebus dosa kita. Ya. Bisa hal itu pun juga terjadi karena konsep atau karena respon ketika Yesus menderita, disampaikan bahwa dia harus menderita, terjadinya ganjalan di dalam hati atau penolakan di dalam hati bahwa tidak mau menderita bersama Tuhan. Ya, pernyataannya kan dia murid. Tentu ketika Yesus mengajak mereka ke Yerusalem, mereka pun juga harus siap menderita. Maka dia langsung memanggil Yesus atau membantah pernyataan Yesus bahwa dia harus menderita dengan mengatakan, tidak akan sekali-kali menimpa engkau hal itu. Ya, langsung Yesus marah. Di sini berbalik juga disampaikan marah. Penyalah iblis, sebab engkau memikirkan hal-hal atau dipikirkan manusia, tetapi bukan pikiran ataupun kehendak Allah. Seringkali pun juga terjadi dalam kehidupan kita itu. Ya, kalau mungkin kita di saat pendeta atau hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, banyak hal mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa saja kita melawan atau memberontak. Seperti atau bisa timbul respon yang tidak sesuai di dalam kehendak Tuhan. Seperti Rasul Petrus pada saat itu. Ya, bisa saja karena Yesus menyatakan dia harus menderita, karena di dalam dirinya tidak mau ikut menderita bersama Yesus, sehingga dia membantah pernyataan itu. Dia seakan-akan juga menyangkal setiap nubuat akan kedatangan Mesias, bahwa Mesias harus mati, disalibkan di Yerusalem. Kadang-kadang pun juga kita sering membantah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Ketika firman itu menegur kita, hidup kita. Ketika firman itu tidak sesuai dengan konsep kita. Ketika firman Tuhan juga disampaikan, kita mengolah juga dengan sesuai di dalam pikiran dan kehendak kita. Kita mencari banyak hal, alasan untuk mencari juga kebenaran diri kita. Ya, semaunya kita supaya firman yang menyesuaikan atau Allah yang menyesuaikan kepada kita, bukan kita yang menyesuaikan. Tetapi seharusnya bahwa kitalah manusia yang harus menyesuaikan diri kepada firman-Nya dan kepada Allah. Ya, kepada Allah yang di surga. Dan yang kedua, tentu pun juga dalam hal ini kalau kita baca di ayat seterusnya, Tuhan menyinggung tentang salib. Ya, karena salib pada waktu itu dalam pemahaman mereka adalah merupakan suatu tanda atau kutukan kepada orang itu telah ditolak oleh Allah. Ya, atau merupakan suatu tanda hal yang memalukan bagi orang Israel. Ya, makanya mereka mengatakan engkau Mesias. Dengan melihat bagaimana karya Kristus selama ini dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan, meredakan laut, menyembuhkan orang sakit. Setiap seruan yang didengar oleh Allah, bagaimana bisa dia yang disalibkan? Karena dalam konsep mereka salib. Tetapi ketika di dalam Kristus, salib dalam pengertian itu diubah menjadi suatu tanda kasih dan pengorbanan akan Kristus. Ya, sehingga sampai saat ini kita mengenal salib itu merupakan kasih atau pengorbanan Allah yang setia kepada umatnya. Ketika dia menegur Tuhan Yesus, selain membantah setiap firman Tuhan disampaikan Kristus ataupun juga nubuatan dari Allah, dia sedang berada di dalam satu titik iblis sedang memprovokasikan dia. Ya, iblis sedang memprovokasikan dia. Kalau kita membaca dari ayat sebelumnya, bagaimana Tuhan Yesus memuji dia ketika dia memberikan pernyataan dan jawaban, engkaulah adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan mengatakan berbahagialah engkau dengan dibantu, karena ini aku akan mendirikan jemaatku. Tapi namun tidak lama kemudian dia dimarahi oleh Tuhan Yesus. Menyala iblis. Ya, sebab kenapa? Sebab dia ada berada di sisi atau di dalam suatu masa atau waktu iblis sedang memprovokasikan dia. Walaupun juga kita ketahui bahwa Petrus merupakan salah satu murid yang hidup dekat
dan dikasihi oleh Kristus. Ya, apa yang bisa kita ambil dalam kehidupan saat ini adalah bisa saja iblis memakai apa saja untuk membuat kita memberontak, untuk membuat kita melawan, untuk bisa kita meniadakan setiap kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu selalu saya katakan, iblis menggunakan cara mungkin memisahkan kita dari kasih Allah, bisa melalui keluarga kita, suami istri, ya, atau misalkan dalam keadaan sekarang anak-anak muda bisa juga melalui dengan pacar kita. Tuhan menjauhkan kita dari iblis, menjauhkan kita dari kasih dan anugerah Tuhan. Ya, saat ini Petrus merupakan murid atau juga salah satu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi dengan memakai orang dekat untuk menjatuhkan kita dalam dosa. Kalau kita pun juga melihat bagaimana kejatuhan Adam di Taman Eden dengan memakai istrinya, dan juga pada saat pencobaan si Ayub, gimana iblis memakai istrinya untuk mengatakan, kutuklah Allahmu itu. Kamu gak melihat bagaimana keadaanmu? Sehingga Ayub mengatakan, hanyalah baik saja yang kita terima dari Allah. Begitu juga kalau kita dalam masa kehidupan kita saat ini. Anak muda juga bisa mengalami hal itu ketika dalam berpacaran. Ya, mungkin kita dalam kondisi untuk beribadah. Ya, tetapi bisa saja orang kita kasih mengganggu kita, atau mungkin dengan SMS banyak, mungkin dengan satu kata, apalagi kalau dia memberikan kata-kata yang menarik, I love you atau my honey, nah gitu kan. Bisa saja kita tidak merasa, tidak memikirkan lagi bahwa posisinya kita sedang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, sehingga kita langsung membalas hal itu, membalas sedap itu. Takut kita marah kalau lama balas SMS. Itu adik-adik ya, jangan ketawa. Ini firman Tuhan. Ya, tapi kita tidak memikirkan apakah ketika kita asik main HP dan satu pemberitaan firman Tuhan, apakah itulah yang berkenan, apakah itu yang sesuai di dalam kehendak Allah, atau sedang kita menjadi berlawanan arus dengan Tuhan. Ya. Bisa juga terjadi dalam kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering bawa HP, tiba-tiba ada berita yang bagus, menarik, ada panggilan, gitu, angkat dulu. Ya. Kemarin saya memberikan pertanyaan kepada pemuda, apa tujuan hidupmu? Jadi mereka belum kasih jawab. Ya, saya yakin kita yang orang-orang tua sudah tahu tujuan hidup kita, dan tujuan hidup kita kenapa percaya kepada Yesus Kristus. Saya katakan bahwa iblis menggunakan banyak hal cara atau memprovokasikan siapa saja untuk membuat kita jatuh atau membuat kita terpisah dari kasih dan anugerah Tuhan. Ya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, biarlah kita tetap teguh memikirkan setiap kehendak Kristus. Yesus marah kepada Petrus sebab seperti yang dinyatakan di ayat 22, ayat 23, maka Yesus menyala iblis, engkau suatu batu sandungan sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dikehendaki atau dipikirkan Allah. Begitulah juga kondisi kita. Kalau banyak orang meneguhkan kita, kalau kita lagi tidak dengar, kalau kita lebih cenderung memikirkan hal-hal yang disenangi oleh manusia, tidak salah kalau orang mengatakan nyala iblis. Ya, Petrus saja yang baru dipuji oleh Allah, yang di atas batu karang ini, yang tadinya batu karang menjadi batu sandungan. Nah gitu kan? Ya itu. Ya, biarlah kita tetap teguh memprioritaskan Tuhan, selalu saya mengatakan dalam itu. Ya, sebab firman-Nya ya dan amin. Ya, ketika dia mengatakan carilah dahulu kerajaan Tuhan atau kerajaannya, semuanya dia akan menepati hal itu, asalkan kita tetap konsisten dan setia kepadanya. Ya, mungkin banyak hal juga cara iblis membawa kita dalam suatu masa untuk bisa memberontak dan melawan kepada Allah. Mungkin dalam kondisi apapun, iblis merusakkan atau mencari titik celah di mana kita lemah. Iblis tak pernah menyerang kita di titik di mana kuatnya kita. Dia menyerang, dia cari titik celah-celah mana kelemahannya kita. Mungkin kita sedang berada dalam kondisi kecewa, marah sama orang lain, sehingga membuat kita malas untuk melayani Tuhan ataupun juga beribadah. Gitu. Tapi
firman renungkanlah itu dan bertobat dan berbalik kepada Allah. Nah, kembali kepada tema kita tadi, saya mengatakan bahwa mengikut jejak Kristus. Ya, dalam mengikut Kristus, di mana Yesus tadi memberikan beberapa poin syarat untuk mengikut Kristus itu. Ya. Misalkan 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang tanpa terkecuali, baik itu orang tua dewasa, anak-anak yang mau mengikut Tuhan, harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut Yesus Kristus. Ya. Dalam hal menyangkal diri Bapak Ibu, ya sampai menyangkal diri adalah di mana kita menanggalkan pikiran, kehendak, hak, keinginan kita dan mengenakan pikiran, kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang dinyatakan kepada Petrus dari awalnya tadi, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi bukan apa yang dipikirkan atau dikehendaki oleh Allah. Makanya dari situ menyatakan bahwa setiap yang mau mengikut aku, setiap orang harus menyangkal diri. Ya, harus menyangkal diri. Ya, di mana tindakan ini atau merupakan suatu tekad, komitmen atau keinginan kita, ya, yang hanya berpusat atau integritas kehidupan kita sehari-hari yang hanya ingin mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, ketika kita mengenakan pikiran dan kehendak Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki suatu kekuatan untuk mau melakukan setiap kehendaknya. Ya, itulah artinya menyangkal diri, di mana kehendak kita itu bertentangan dari kehendak Tuhan. Ketika kita memilih kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Sebab kita harus tahu, hidup mengikut Kristus harus tujuan hidup dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada suatu pujian, menyenangkan hati Tuhan. Atau suatu lagu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Nah, itu ketika kita menyangkal diri kita, sehingga kita mau mengikut kehendak Tuhan, di situ kita berada di posisi menyenangkan hati Tuhan. Syarat berikut yaitu pikul salib. Ya, Bapak Ibu, pikul salib atau salib itu berbicara penderitaan, pengorbanan, ya, pengorbanan. Dan di sini pun juga Allah mau atau Yesus bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia tanpa terkecuali adalah harus pikul salib atau siap menderita dan mau berkorban untuk Tuhan. Saya katakan salib adalah berbicara penderitaan, pengorbanan dan kehendak Tuhan. Salib adalah kehendak Tuhan dan juga penderitaan, ya, dan juga pengorbanan Kristus. Setiap kita yang mau mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, kita harus siap mau menanggung penderitaan, kita harus siap mau berkorban untuk Tuhan, sebab itulah kehendak Tuhan. Penderitaan dalam bagaimana? Yang mungkin kalau misalkan dalam secara konteks jiwa baru atau bertobat baru. Setiap orang yang bertobat baru percaya kepada Yesus pasti bagaimana dia dicuekin oleh keluarga, ya, bagaimana dia bisa dikeluarkan dari daftar kartu keluarga, ya, atau dia mengalami kehilangan keluarga secara lahiriah. Atau kita yang saat ini kita menderita, mungkin kita dihina oleh orang lain, kita mengalami penolakan dari orang lain, kita dicemooh, atau kita mati hanya mempertahankan iman kita. Itulah penderitaan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ya, kita harus siap dan tangguh itu untuk mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Kita siap harus, walaupun orang lain mengucilkan kita demi iman kepada Kristus, kita harus mengutamakan di dalam kehidupan kita kehendaknya. Ya, atau bisa saja dengan kita mengalami kehilangan harta untuk mendukung pelayanan atau pekerjaan Allah. Itulah
penderitaan yang kita harus siap. Mau juga berbakti kepada Allah. Ya, berbakti kepada Allah. Dan artinya adalah pengorbanan. Mau berkorban juga untuk Tuhan. Yesus yang memberikan teladan untuk berkorban untuk kita. Kita pun juga setiap orang yang mengikut Dia harus berkorban untuk Tuhan dan melawan setiap penderitaan. Tuhan Yesus mengatakan dalam firman-Nya bahwa kita ini bagaikan domba yang diutus di tengah-tengah serigala. Ya, banyak orang yang mengucilkan kita, banyak orang yang memfitnah kita. Mungkin bahkan nyawa kita terancam dan menghadap kematian. Apakah kita menyangkal Kristus seperti Rasul Petrus tadi ketika berbicara penderitaan dalam spontan membantah hal itu? Dan ketika kita disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, kita siap menderita. Bisa saja kita dalam hati kita dibawa bersungut-sungut. Tetapi saya yakin jemaat sini tidak akan bersungut-sungut tentang penderitaan dalam hal mengikut Tuhan. Amin. Amin. Saya yakin karena memiliki hati yang tulus dan ikhlas untuk Kristus Tuhan. Ya. Tapi anehnya, disinilah seringkali kita jatuh dalam hal ini. Ya, jatuh dalam dosa ketika kita ingin mahkota tetapi tidak mau menderita, ingin diberkati tetapi tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Ya, tidak ada mahkota tanpa salib atau penderitaan. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Ya, Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus, tidak ada, kita tidak dipermuliakan tanpa penderitaan. Harus menderita dulu. Nah itu artinya. Menderita dalam hal bagi mengikut Tuhan bisa menderita dalam hal banyak hal saja kita. Bisa saja kita menderita di saat kita beribadah. Misalkan tadi cuaca hujan. Kita sudah mau ibadah tapi hujan. Kalau kita memikirkan kehendak manusia secara kedagingan kita, ya sudahlah kan hujan. Tuhan juga tahu kok. Hujan lebih enak tidur. Ya. Tetapi kalau kita memprioritaskan Tuhan, kehendak Tuhan, pasti kita akan mencari cara. Oh kan ini hujan, pasti kita akan membawa seraf atau baju ganti sehingga kita tidak kedinginan saat mengikut ibadah. Nah itu sudah penderitaan. Ataupun juga banyak hal di saat setiap pelayan Tuhan mau latihan. Sering Pak Eri kalau saya panggil, aduh saya lagi capek lagi ini. Tapi karena dia memikirkan kehendak Tuhan, walaupun dalam kondisi capek, tetap dia latihan. Nah itu yang kita maksud menderita. Walaupun kita dalam keadaan kondisi capek, tetapi saatnya beribadah karena untuk Tuhan dan itu kehendak Tuhan, kita harus mengikuti, kita harus melawan. Bukan di saat kita capek, aduh, banyak kita cari alasan lagi capek mas. Nah gitu kan. Pada suatu saat Yesus menyembuhkan orang buta, dia mengatakan bahwa selagi masih siang kita akan melakukan pekerjaan Allah. Nanti kalau sudah malam, sudah istirahat. Dalam kehidupan kita selagi masih sehat, kita harus memberi yang terbaik. Kalau sakit, kalau kita tidak ikut ibadah, Tuhan juga tahu kalau kita sakit. Dia juga tidak memaksa kita karena kondisi sakit. Beda kalau kondisi masih capek ya sakit. Beda gitu ya. Kalau sakit, ya udah, gak apa-apa kita beristirahat. Di situ pun juga ada hikmah. Tapi jangan kita banyak mencari alasan untuk mau menghindari setiap penderitaan tersebut. Kalau kita mau ingin dipermuliakan oleh Kristus, kita harus menderita. Kalau kita ingin mahkota, kita harus pikul salib. Kalau kita ingin dibangkitkan, kita harus mati bagi Dia. Ya, seperti yang dikatakan di ayat berikut. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, yang akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ya dia akan memperoleh. Kepada siapa yang menderita mati karena aku, dia dipermuliakan dan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah itulah kadang-kadang kita dalam kondisi manusia sering menuntut Tuhan, Tuhan berikan saya mahkota kehidupan. Sering menuntut Tuhan, berkati saya. Tapi kalau kita tidak mau bekerja, kalau kita tidak semua menderita, ingat bahwa untuk mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, bahwa hanya ini, mau menderita berkorban untuk Tuhan. Amin. Amin. Dan yang berikut adalah mengikut aku. Nah itu kata terakhir, mengikut aku. Ya, bagaimana mengikut Tuhan? Kita mengikut jejak Kristus. Jejak bagaimana? Siap menghadapi setiap tantangan. Setiap kehendaknya, bukan dalam kehendaknya di dalam kemanusiaannya,
dia memilih kehendak Tuhan. Contoh, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, pada saat dia sudah mau ditangkap, dia berdoa, Tuhan, jikalau cawan ini berlalu daripadaku karena kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ya, begitupun juga kita seharusnya kalau mengikut Tuhan berdoa, Tuhan janganlah kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu, dan berserah pada pimpinan, otoritas, dan kehendak Tuhan. Itulah pengikut Kristus yang sejati. Ya, Tuhan Yesus rajin berdoa. Kita pun juga kalau mau mengikut Tuhan harus rajin berdoa, tidak malas. Dan juga tidak setengah-setengah. Oh, kemarin kan saya sudah ikut doa, hari ini dulu libur, besok lagi lanjut. Ya, beda ya. Nah, itu yang Tuhan mau kehendaki, mengikut jejaknya. Kalau bagaimana kita mengikut jejak Kristus? Kalau misalkan dalam dia berjalan dalam pasir, setiap bekas kakinya, kita harus juga mengikut itu. Kalau Yesus bisa mengampuni setiap orang yang bersalah, kita sebagai berdosa, orang manusia berdosa, kita pun juga harus mengampuni setiap orang yang bersalah dalam kehidupan kita. Tetapi sering kedagingan ini bertentangan. Oh, bukankah dia telah menyakiti hatiku? Bukankah telah dia melakukan berbagai cara untuk membuat saya kesal? Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus mengampuni, memaafkan setiap orang yang bersalah kepada kita. Kembali juga saya sampaikan kemarin pas tahun baru, biarlah kita menghasilkan buah yang lebat dan baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan setiap yang mau mengikut Tuhan harus mau mengikut benar jejak Kristus. Setia sampai dia mati di atas kayu salib. Dia juga mau kita setia sampai akhir hidup kita kepadanya. Kita pun juga harus tetap dan tidak berkompromi dalam hal dosa dan tidak kebenaran. Dia selalu menentang setiap hal yang tidak sesuai di dalam kehendaknya. Ya, kalau kita membandingkan di dalam Lukas, buka Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 9:23. Sudah? Kita baca bersama-sama. Kalau sudah menemukan, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari. Kenapa tidak setiap bulan? Kenapa harus setiap hari? Supaya kita terbiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Supaya kedagingan ini tidak melawan atau tidak memberontak kepada kehendak Tuhan. Kita harus setiap hari kalau kita membandingkan itu. Sehingga kita bisa menunjukkan atau mencerminkan karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Kita harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, sehingga kita terbiasa di dalam kehendak Tuhan. Sehingga diri ini terlatih, sehingga kerohanian kita makin meningkat, dan kedagingan hal-hal kemanusiaan akan mati. Sehingga dalam setiap aspek kehidupan kita mencerminkan kehidupan Kristus, menyatakan kehidupan kehendak Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Pikul salib, menyangkal diri adalah sesuatu di mana pada masa kita berada ada di dalam titik kehendak kita bertentangan dengan kehendak Tuhan, dan ketika kita memilih dan memprioritaskan kehendak Tuhan, itulah yang sakit. Kita menderita capek ya, seperti saya katakan tadi, mungkin di saat latihan kita masih dalam kondisi capek bekerja 1 hari. Dalam saat latihan melayani Tuhan capek. Apalagi kalau mencari kunci-kunci yang salah. Ya gitu ya. Nah, dan kalau kita sudah mau siap mengikut Tuhan, kita tidak banyak alasan untuk memberontak, melawan seperti Petrus. Ya, biarlah kita tetap menerima setiap firman Tuhan, dan biarlah kita tetap menyatakan diri, Tuhan, Engkaulah Tuhanku, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di atas kehidupanku, bukan kehendak-Ku. Amin. Amin. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Seperti yang dikatakan tadi, kalau kita memprioritaskan keinginan kita, lebih memprioritaskan hal-hal yang sesuai di dalam keinginan kita, dan mengabaikan kehendak Tuhan, firman Tuhan mengatakan, apa gunanya kalau kita memperoleh seisi dunia secara duniawi, tetapi kehilangan nyawanya. Pak Dewi sempat menyampaikan hal itu di minggu-minggu kemarin 2021. Untuk apa kita memperoleh harta duniawi, tetapi ketika pada hari hanya nanti Yesus datang untuk menghakimi dunia, atau pada saat kita mati, kita akan meninggalkan itu semua. Tidak ada artinya. Dan harta kita tidak dapat membebaskan kita dari hukuman itu. Mungkin ketika sudah saatnya kita meninggal, Tuhan kita tidak mungkin memberikan uang kepada Tuhan. Ini PD, maksudnya PD itu perpanjangan ya, DP diperpanjang kehidupan. Tidak mungkin kita menyebut Tuhan dengan memberikan itu. Ya, Tuhan saya yang punya mobil, saya memberikan, engkau berikanlah saya hidup. Tidak bisa. Ya, tidak bisa, sebab sudah habis masanya. Itu yang dikatakan bahwa ketika kita mencari kehendak keinginan kita, tetapi kalau pada masih harahannya nanti hari H, kita akan mengalami kehilangan itu semua. Kalau kita mati secara rohani, pasti apalagi kematian secara jasmani. Apalagi pada saat itu Bapak Ibu, pada saat gereja mula-mula, pada masa pemerintahan yang namanya Raja Caligula kalau nggak salah. Ketika dalam masa pemberitaan Injil atau kerajaan Kristus, yang orang-orang yang memberontak atau melawan kehendak pemberitaan firman itu, setiap orang yang mengaku Yesus itu Tuhan, nyawanya taruhannya, kehilangan nyawa. Barang siapa yang ingin mau senang dalam dunia, mempertahankan hidupnya pada masa duniawi, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi setiap orang yang rela memberikan hidupnya, kehilangan hidupnya karena Kristus, firman Tuhan telah berjanji, dia memperolehnya. Ya, biarlah kita tetap mencari kehendak Tuhan. Dan bahkan pada masanya nanti ketika Yesus datang, berikut kalau misalnya pada pasal 26 atau 27, ya, bahwa Tuhan, dari 25, dibalaskan kepada kita sesuai perbuatan kita. Kalau di masa hidup kita selalu memprioritaskan Tuhan, ya, dalam masa hidup kita selalu melakukan kehendak Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita, nanti pada hari hanya juga Tuhan akan memprioritaskan kita, ya, sesuai dalam perbuatan kita. Tapi kalau kita sering menyeleweng, selalu mengabaikan kehendak Tuhan, pikiran Tuhan lebih cenderung kepada duniawi atau kedagingan kita, maka tentu juga Tuhan mengabaikan kita. Ya, walaupun kita setiap hari, setiap minggu memuji-muji, tapi kalau kita tidak hidup di dalam firman-Nya, tidak sia-sia juga. Ya. Di ayat 28 di situ dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ya. Ayat ini sukar sekali untuk dipahami, baik itu bagi para kalangan teologi dalam berbagai tafsiran, Bapak Ibu. Dan ayat ini pun juga salah satu ayat yang diserang oleh kaum non-Kristen yang menyatakan bahwa nubuatan Kristus itu gagal. Karena kalau kita melihat ini atau menafsir secara harfiah atau secara pikiran manusiawi kita atau secara ilmiah, ya, siapakah yang tidak mati ketika Yesus datang ke dalam kerajaannya? Bahkan murid-murid sampai pada saat itu sudah meninggal, tetapi Yesus belum datang. Itulah mengklaim mereka bahwa ini adalah suatu nubuatan yang gagal. Tetapi bukanlah nubuatan firman Tuhan yang gagal, tapi yang gagal adalah pemahaman pengertian mereka. Nah, kalau kita melihat di ayat tadi bahwa mengatakan bahwa pada waktu itu Yesus sedang berkumpul dengan murid-muridnya. Dia menyatakan bahwa ketika dia menyampaikan bahwa nanti ketika dia datang menghakimi sesuai dengan perbuatan kita, tiba-tiba dia mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, di antara kalian atau di antara mereka ini ada yang tidak mati sebelum melihat dia atau Anak Manusia naik atau datang dalam kerajaan. Siapakah dia? Kalau ada
tidak mati, tentu ada yang mati. Itu antonimnya ya, lawan kata. Benar salah. Dia menyatakan ada yang tidak mati, tentu ada yang mati. Mati berbicara keguguran, misalkan dalam peperangan. Ya. Siapakah yang keguguran itu? Yaitu siapa? Yudas. Ya, yang keguguran, yang tidak bisa menyaksikan ketika Yesus kembali atau naik datang kembali ke dalam kerajaannya. Bahkan misalkan di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal 1 ayat 4, bagaimana dia memberikan suatu perintah untuk memberitakan Injil kepada murid-muridnya, dan pada saat itu pun juga dia akan naik ke surga dan mereka melihat dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Tetapi Yudas yang telah gugur, yang telah memikirkan kehendak-kehendak manusia, menjual Yesus dengan beberapa keping perak, maka dia akan juga mati. Dia tidak melihat atau dia tidak bisa menikmati ketika Yesus datang kembali sebagai Raja dalam kerajaannya, terlebih pada hari. Begitulah kematian yang kita alami dalam kehidupan kita. Kalau kita memprioritaskan Tuhan seperti firman Tuhan saat ini, kita akan mendapatkan kehidupan. Kita harus sebagai orang yang mengikut Kristus tanpa terkecuali, harus siap memikul salib, harus siap menyangkal diri dan mengikut jejak Kristus. Sudah tadi beberapa banyak hal saya sampaikan dalam hal mengikut Kristus, mungkin rajin berdoa, rajin atau taat setia sampai pada kehendak Allah, kematian di kayu salib. Tuhan juga mau kita tetap setia kepadanya. Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus Tuhan, jikalau sampai saat ini kita masih belum atau selalu mengikuti keinginan kedagingan kita, marilah kita menyangkal itu, mari kita mematikan itu, dan biarlah kita menghidupi kehendak roh atau Allah dalam setiap kehidupan kita. Kembali saya katakan, banyak hal, banyak cara iblis memprovokasikan siapa saja untuk menjatuhkan kita, untuk melepaskan kita, menjauhkan kita dari kehendak Allah. Tapi biarlah kita tetap konsisten, tetap setia taat kepada Tuhan, memprioritaskan kehendak Tuhan, dan Dia yang selalu kita andalkan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga mahkota kehidupan itu kita terima. Kalau kita mau dimuliakan, kalau kita mau mahkota kehidupan, kalau kita mau dibangkitkan, kita harus siap mengikul salib, siap menderita, kita siap juga berkorban untuk Tuhan, dan juga kita siap untuk mati untuk Kristus. Amin. Amin. Firman Tuhan sampai saja saya sampaikan, kita akan mengangkat satu pujian, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Keadaan susah menderita, tapi karena cinta kasih kepada Tuhan tidak itu menjadi hambatan untuk kita untuk mau menyangkal Dia dari kehidupan kita. Sekali lagi
Ajar kami terus, tuntun kami terus, agar perjalanan kami setiap hari yang akan kami jalani, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan pakai lebih lagi, agar pelayanan di mana hamba-Mu boleh melayani pekerjaan Tuhan, nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dan yang kami yakini firman